Silakan duduk sesuai dengan posisi duduk kakaknya yang paling nyaman. Terima kasih. Oke. Sebelumnya saya berhadapan dengan kakak siapa ya? Destiani. Oh, Destiani. Oh, yang kemarin sempat konfirmasi saya 2 hari yang lalu nggih. Nggih, Oh, kakaknya bisa jawab? sedikit. Oh, sedikit. Soalnya pacar saya Jawa. Oh, pacarnya Jawa. Oke, sebelum kita mulai ke konseling, jadi saya perkenalan diri terlebih dahulu nggih. Nami kulo atau nama saya Laila Fajran Sarani. Saya sebagai konselor di sini. Saya asalnya dari Jawa Tengah, lebih tepatnya dari Kabupaten Cilacap. Sebelum memulai konseling, ada beberapa kontrak yang harus disetujui nggih. Untuk pertama itu waktu. Jadi kira-kira dalam konseling ini kakaknya mau waktu yang berapa menit? 15 atau 30? 15 menit saja. 15 menit, oke. Terus dalam konseling ini juga saya sebagai konselor memegang asas kerahasiaan di mana kakaknya bisa menceritakan semua masalahnya dengan terbuka, dengan lapang kepada saya tanpa harus memikirkan saya akan menceritakan kepada orang lain. Tuh. Oke. Tadi perkenalan saya sudah. Kakaknya sepas kirim identitas saya cepat baca. Kakaknya dari Jawa Barat, betul? Iya, Jawa Barat. Berarti Sunda, Tulen. sudah tulen. Oh, Sunda Tulen. Ciri khas makanan di Sunda itu apa ya, Kak? Seblak yang lagi viral. Oh, seblak. Makanan kerupuk itu ya? Iya, Ciri khas di seblak itu yang akan terlihat terasa banget atau yang gimana sih, Kak? Soalnya kan sekarang macam-macam banget seblaknya, ada yang berkuah, ada yang kering, ada juga yang seblak sekarang tuh seblak yang lagi viral, seblak Rafael. Itu yang asli yang mana? seblak kencur Kak. Oh, seblak kencur. Iya, tadi sedikit pengenalan tentang budaya Kak, karena saya juga belum paham mengenai budaya Sunda. Oke, kita mulai langsung aja ke konselingnya ya Kak. Silakan Kak utarakan apa yang sedang Kakak rasakan. Jadi saya punya pacar orang Jawa ya Kak. Mm-mm. Tapi ternyata keluarga dari pacar saya itu tidak merestui hubungan kami karena dulunya kakaknya itu sempat punya istri orang Sunda. Ternyata dalam hubungan pernikahan mereka tuh tidak baik. Pas kebetulan si cewek Sundanya itu bisa dibilang bukan perempuan baik-baik juga. Jadi keluarganya tuh trauma kalau misalnya keluarga si pacar saya itu mengiranya semua perempuan Sunda tuh seperti itu. Jadi padahal hubungan kami juga udah cukup serius gitu loh, Mbak. Saya sama pacar saya tuh pengennya tuh hubungan kami tuh dibawa ke jenjang yang lebih serius, pernikahan atau seenggaknya lamaran. Tapi sampai sekarang tuh eh, keluarga dari pacar saya tuh tidak merestui. Udah berkali-kali nyoba untuk meyakinkan bahwa perempuan Sunda tuh tidak semuanya tidak benar. Ada loh banyak juga perempuan Sunda yang memang tulus, benar. Jadi untuk meyakinkan orang tuanya itu ternyata sulit. Hubungan kami sampai sekarang tuh belum direstui ya karena orang tuanya masih trauma akan hubungan kakaknya gitu. Terus kan bukan hanya orang tuanya saja tapi dari kakaknya sendiri, dari pade budenya juga ikut tidak merestui. Jadi selain harus meyakinkan orang tua juga harus meyakinkan yang lainnya, padahal kan kunci dari pernikahan itu menggabungkan dua keluarga ya Kak. Tapi sampai sekarang aja untuk menggabungkan satu keluarga aja itu sulit, apalagi dua gitu Kak. Kakaknya udah pacaran lama? Ya 3 tahun lumayan lah ya kayak 3 tahun. Udah banyak banget lika-liku yang kami jalani, tapi pas mau ke akhir belum nemu titik buat teruskan. Kalau harus putus kami juga nggak bisa, tapi kalau misalnya nikah dan restu orang tua juga gak mungkin ya Kak. Iya betul. Nah itu selama 3 tahun itu pendekatan segala macam, itu kakaknya sempat dekat terlebih dahulu sama keluarganya atau seperti apa? Soalnya kan harusnya pacaran 3 tahun itu kan waktu yang tidak sebentar, otomatis kan keluarga itu mengetahui hubungan anaknya dengan wanitanya gitu. Nah terus juga otomatis dari keluarganya juga menanyakan orang tua menanyakan si cewek itu asalnya dari mana, bobotnya itu pasti. Nah itu dari pihak cowok gimana?
Sebenarnya kalau untuk saya datang ke Jawa juga belum ya kak. Cuman gini, palingan kalau misalnya lagi telepon, kalau misalnya, tapi pas telepon juga kan cowok saya juga kerja loh di luar kota, bukan di Jawa. Paling apa ya, cuma ngebahas terus kata mamanya gini, sebisa mungkin kamu jangan nikah sama cowok jangan nikah sama cewek Sunda. Lihat aja pengalaman kakak kamu nikah sama cewek Sunda tuh nggak bener, nggak jadi. Kalau bisa ya sama orang Jawa lagi, atau enggak mamanya mau nyariin buat dia gitu kak, karena saking traumanya sama cewek Sunda gitu. Berarti kan termasuknya kakaknya belum pernah ketemu langsung dengan ibunya gitu kan? Iya, soalnya pas nelpon aja ya ibunya tuh nggak mau kak. Misalnya aku lagi main sama cowokku terus mau nelpon ke ibunya tuh, ibunya kalau misalnya ada aku dia nggak mau. Padahal dia tahu bahwa anaknya tuh udah pacaran sama cewek Sunda, soalnya anaknya juga udah sempat cerita bahwa dia punya pacar cewek Sunda. Cuma orang tuanya ngelarang. Tuh. Nah itu dari si pihak cowok kan harusnya mengetahui hal tersebut kalau orang tuanya itu trauma dengan cewek Sunda. Nah otomatis dari diri cowoknya mbak itu kan harus mengetahui sebelum jadiin mbak sebagai pacar. Nah pertimbangan dari pacarnya mbak gimana? Kita juga awalnya bukan pacaran ya mbak, kita satu rekan kerja. Iya, ya namanya apa ya, cinta dan nyaman kan tumbuh sendiri ya mbak. Awalnya saya rekan kerja tapi lama-lama nyaman, terus akhirnya kita memutuskan untuk pacaran. Jadi ya namanya cowok saya juga emang awalnya tuh apa ya, menjaga dirinya untuk nggak pacaran sama cewek Sunda karena nggak direstui sama orang tuanya. Tapi nggak bisa dipaksakan juga mbak, orang ya sejalannya gitu. Ternyata malah dia suka sama aku suka balik, terus kita pacaran, terus niat untuk serius, tapi orang tuanya masih belum bisa diyakini gitu. Susah juga ya kak. Kalau seumpama nih kakaknya tiba-tiba datang ke rumah, coba gitu datang ke rumah sendiri, dari cowoknya mbak itu menyetujui atau enggak? Kayak kita mencoba untuk PDKT secara langsung gitu, jangan lewat telepon aja kayak gitu, biar dari pihak si cowoknya juga ibunya mengetahui loh sifat asli kita tuh gimana gitu. Kalau dari telepon sendiri kan mungkin dengarnya cuma dari suara doang atau nggak dari mimik muka segala macam kayak gitu. Sebenarnya saya pengen ya mbak, cuman masalahnya kalau seperti itu saya yang gak diizinin sama orang tua saya. Kalau kata orang tua saya kan saya pihak perempuan, baiknya kan pihak laki-laki yang ke perempuan. Kalau misalnya malah saya yang ngemis-ngemis apa datang ke keluarga perempuan, datang ke keluarga laki-laki, kayak kurang etis aja gitu, kurang pas gitu mbak. Jadi keluarga saya yang nggak boleh, kalau misalnya mau dia harus cowok dulu ke cewek, baru cewek ke cowok gitu. Kalau saya sebagai orang Jawa sendiri memang gimana ya, memandang kasus tersebut itu emang sangat sering terjadi dalam lingkungan masyarakat Jawa. Nah kadang-kadang memang ada yang sampai trauma dan bahkan sampai tidak mau berhubungan lagi sama yang namanya orang Sunda, tapi mereka tidak menutup kemungkinan bahwasannya anaknya itu bisa menikah dengan orang Sunda, karena yang namanya jodoh kan takdir dari Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan mau itu kita nikah sama suku Dayak, suku Sunda, suku Jawa, sama-sama Jawa segala macam gitu. Mungkin yaitu kita harus lebih pendekatan lagi. Kalau semisal memang kita nggak ditakdirkan kan otomatis nanti dari Tuhan sendiri kan memisahkan gitu ya. Lebih baik dicoba dulu stepnya ya, kayak ketemu orang tuanya dulu, atau enggak bisa lah kalau mamanya cowok mbak lagi video call, ikutlah di sampingnya, kayak ya sedikit perhatian meskipun dicuekin, tapi setidaknya kita udah berusaha. Nah otomatis kan yang namanya orang tua pasti kan memahami kondisi anaknya. Kalau mamanya anaknya udah cinta sekali sama mbak, otomatis hatinya akan terbuka sendiri gitu. Kalau mbaknya sendiri semisal nih memang benar-benar nggak bisa disatukan lagi, apa mbaknya nggak apa-apa, apa memang harus mbaknya udah sangat cinta dan memang harus menikah? Sebenarnya kalau misalnya harus banget, yang namanya jodoh kan dia tahu ya mbak. Iya betul. Cuman
sebisa dan seikhtiar sebisanya aku sama cowok tuh ya pengennya tuh karena sama-sama udah cocok antara aku sama dia kan. Kalau pikiran kita itu kan yang menikah tuh aku sama dia, jadi orang tua tuh cukup mendoakan saja gitu, mendukung, mendoakan, gak usah terlalu ribet dalam hubungannya. Cuman ya mungkin karena kebetulan cowok aku juga apa ya, bukan tunduk dan patuh tapi sangat-sangat mendengarkan, iya sangat-sangat mendengarkan, menghormati orang tuanya. Jadi ya mau gimana lagi gitu. Tapi kalau pengennya mah ya pengennya bisa sampai nikah gitu. Tapi kalau untuk maksa banget harus, iya soalnya jodoh kan ya gimana lagi, mungkin bukan jodohnya. Tapi kalau untuk pendekatan ya mbak ke orang tua si cowoknya, aku juga kadang suka misalnya lewat chatan, karena kalau lewat telepon tuh kan nggak diangkat ya. Tapi lewat chat, ngechat kayak nanya kabar ibu gimana gitu, atau apa gitu pas ulang tahun atau hari raya saya minta maaf gitu ke orang tuanya. Kadang juga saya ngasih hampers lebaran ke keluarga si cowok saya, cuma responnya masih belum ada perubahan gitu. Jadi bingung juga ya harus pendekatan gimana lagi. Pengen, kalau saya sebenarnya pengen banget ke rumah cowok, cuman ya itu orang tua saya yang nggak ngebolehin kalau sampai datang. Mungkin juga bisa diambil ditarik kesimpulan dari itu sih, apa yang kakaknya itu kan tadi sempat mbak cerita katanya kakaknya juga trauma gitu kan. Nah itu tuh masalah trauma dari ibunya itu apa, kayak seumpama dari pihak cewek Sundanya itu lakuin apa sama ibunya, atau berperilaku yang nggak pantas atau gimana kayak gitu. Nanti kan seumpamanya mbaknya bisa mencontohkan dengan lebih baik gitu, nanti ibunya punya pandangan sendiri untuk membuka hatinya supaya bisa menerima, otomatis kan nantinya juga bakal gampang dapet lampu hijau gitu. Tapi kalau semisal memang sangat sulit dan memang harus diakhiri, ya itu takdir sih. Tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya jodoh kan harus diperjuangkan juga. Kita tidak mentok jodoh itu datang tanpa kita harus berusaha, itu sangat salah. Jadi kayak gitu sih menurut saya. Mbaknya lebih harus PDKT lagi, deketin lagi, harus sabar banget ngadepin orang tuanya otomatis. Dan yang pasti jangan pernah menyerah, tetap berusaha ya, nggak ketang apa namanya, tanyain kabar, terus ngasih ucapan selamat ulang tahun ke apa, atau nanyain keadaan bapak di rumah, atau nanyain keadaan ibu di rumah gimana, sehat apa, terus umpamanya di Jawa lagi musim apa ditanya, siapa tahu karena kebiasaan jadi hatinya bisa luluh gitu. Gimana kalau untuk apa ya, mantan istri kakak saya tuh dulunya tuh dia itu pertama si apa ya, si ceweknya itu kan kakak saya tuh bisa dibilang anak kesayangan ibu ya mbak. Terus si mantan istrinya itu malah menyelingkuhi. Jadi si cewek Sundanya itu nyelingkuhi dia, terus si mantan kakak saya tuh apa ya, nggak sopan loh bu sama calon mertua saya tuh. Misalnya kalau disuruh ini enggak. Terus keluarga dari si mantan kakak saya juga nggak akur loh sama ibu dari pacar saya. Iya, jadinya ibunya benar-benar nggak suka, terus berpikiran mengambil kesimpulan bahwa perempuan Sunda tuh yang pertama nggak setia, terus nggak sopan sama keluarganya tuh nggak. Iya, seperti itu. Jadi kebetulan juga saya tuh anaknya broken home. Jadi keluarga saya juga emang sama-sama gak harmonis, tapi kan bukan berarti saya nggak bisa setia terus nggak bisa sopan sama ibu gitu loh. Jadi saya kompleks banget ya masalahnya ini. Iya sangat. Tapi ya itu sih harus lebih dicoba lagi PDKT. Menurut saya emang harus ketemu langsung sih. Kalau semuanya cuma di telepon doang itu kayak rasanya kurang gitu, kayak nasi tanpa garam gitu. Nah coba deh konfirmasi sama masnya, minta ketemu ya, nggak usah bilang kalau mamanya kok ini calon mantunya mau kesini, nggak usah, tapi tiba-tiba aja datang. Meskipun dari sananya ada penolakan, tapi setidaknya kalau ada tamu datang pasti otomatis mau nggak mau pasti disambut.
mau nggak mau pasti harus dihargai yang namanya tamu gitu. Nah di situ juga kita bisa memberikan sedikit pendekatan juga dengan umumnya kita memberikan sedikit perhatian juga sama ibunya kayak gitu. Jadi ya semoga aja bisa terbuka pintu hatinya kayak gitu. Berarti cowok saya pertamanya harus meyakinkan ibu saya terlebih Ya, dahulu itu ya, betul. soal biar bisa diizinin pergi ke Jawa juga. Itu harus gimana sih, antara pacar mbak sama ibu mbak juga harus bisa koordinasi baik. Namanya oh ini saya mau kesini, mau ngajakin anak ibu buat silaturahmi ke rumah saya gitu lah. Nanti jangan diceritain gak sukanya dari ibunya si masnya, tapi ceritain aja yang sekiranya bikin ibunya mbak seneng kayak gitu loh. Masalah nanti diterima atau enggaknya itu kan urusan nantinya kan bakalan otomatis bisa berubah meskipun rada waktunya lama gitu. Saya gimana ya, jadi masih belum yakin loh mbak. Belum yakinnya kenapa? Ya misalnya jauh-jauh nih ya, saya jauh-jauh nih dari Tasik nih ke apa namanya Jawa, kan yang namanya penolakan Sakit. iya kan, apalagi saya dari Tasik ke Jawa buat ketemu sama ibu, terus ditolak kan nggak mungkin lah kalau nggak sakit hati sama nggak kecewa. Saya belum sanggup di situnya. Nanti kalau saya kan di Jawa juga nggak punya siapa-siapa, cuma punya pacar saya, misalnya keluarganya nggak nerima saya kan bingung banget ya gitu. Itu yang bikin kayak emang belum siap aja kalau 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 itu kalau maju nggak sih, belum siap aja kalau misalnya harus jauh-jauh nyampe Tapi ditolak. Iya. Oh iya. Tapi itu dari bapak suaminya pacarnya mbak gimana responnya? Apa sama trauma atau enggak? Soalnya kan biasanya sebagai seorang ayah pasti traumanya lebih sedikit gitu. Iya, kalau untuk bapak welcome mbak ke saya. Kebetulan mungkin karena laki-laki tidak terlalu memikirkan hal seperti itu ya. Kalau kakaknya kan yang merasakan jadi ikut, cuman kalau untuk ibu dia yang jadi yang trauma dalam keluarga tuh ibunya, kakaknya sama bude. Kalau bude sama pade kayaknya cuma apa ya mbak, kayak kumpul-kumpul gitu loh. Ya. Gitu. Ya mungkin itu sih, kayak bapaknya kan nggak terlalu trauma sekali. Iya. Nah, mbaknya juga bisa deketin, kalau bisa deketin bapaknya dulu. Nanti setelah bapaknya sekiranya emang udah nyaman segala macam kan, yang namanya pasangan suami istri bisa memahami satu sama lain dan bisa mengasih penjelasan ke ibunya. Semoga aja bisa terbuka gitu. Berarti ya mungkin saya main ke Jawa tapi nggak sekarang banget karena Iya. saya juga harus Prepare dulu. iya prepare persiapan segala macam, mental juga kan Iya, cukup di apa ya disiapkan lah gitu ya, daripada kalau sebenarnya kalau memang mau di itu juga boleh, cuman minta kepastian dulu ke mbak. Kalau misalnya emang mau dilanjutin ya usahain bareng-bareng, tapi kalau emang nggak bisa yang harus putus, cowok saya juga harus tegas gitu paling. Tapi ya nanti saya coba usaha ke rumah. Ya, jadi usahanya nggak hanya dari mbak juga, dari si cowoknya juga harus sering-sering memberikan pendapatnya ke ibu, ke pacar saya tuh kayak gini, pacar saya itu nggak sama kayak mantan kakak iparnya kayak gitu loh. Ya meskipun background keluarganya sedikit sama tapi ya nggak apa-apa kayak gitu. Oh berarti aku harus lebih meyakinkan orang tuanya, dan pacar aku juga harus meyakinkan orang tuaku yang baru. Terus kita juga harus lebih berusaha keras untuk hubungan ini supaya bisa lebih serius, dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius ya mbak. Iya, mungkin kayak gitu aja saran dari saya sementara ini. Mungkin nanti kalau semisal mbaknya udah usaha kayak gitu tapi belum juga ada respon dari orang tua masnya, kakaknya bisa datang lagi ke saya untuk melakukan konseling yang kedua. Atau enggak, sebelum kakaknya ke rumahnya calon mertua,
kakak bisa nih konseling sama pasangan kakak bawa ke sini ke saya, nanti biar tahu maksudnya dari sisi cowoknya itu kira-kira ada usaha apa yang udah dilakuin buat meyakinkan orang tuanya kayak gitu kak, gimana? Untuk sama pacar saya mungkin apa ya, saya obrolin dulu ya Kak ke pacar saya. Tapi misalnya kalau saya sudah ke Jawa, ke rumahnya terus gak ada perubahan, mungkin saya datang lagi ke Kakak. Nah, bisa. Oke, mungkin itu sih konseling kali ini karena durasi waktunya kita tadi sesuai kesepakatan 15 menit dan durasinya sudah selesai bahkan lebih. Eh, maka saya sebagai konselor mengakhiri sesi konseling ini. Jika kakaknya nanti ada sesi konseling tambahan, kakak bisa konfirmasi ke nomor yang kakak hubungi. Nanti dari pihak anggota saya, tim saya itu konfirmasi ke kakak untuk mengatur jadwal ketemu dengan saya kayak gitu. Terima kasih ya kak atas waktunya. Terima kasih ya Bu. Mari Bu. Hati-hati mbak.